warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sahabat kunci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dipermudahkan dalam setiap menjalani aktivitas. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu lagi pada Ramadan tahun ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran seperti saat ini. Sahabat kunci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beberapa minggu kita kali ini masuk kepada bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sahabat kunci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai agama Islam ketika bulan Ramadan kita diwajibkan yang namanya berpuasa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sahabat kunci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berpuasa ada alasan di balik puasa tersebut. Apakah itu alasannya? Alasannya adalah sabar atau menahan diri. Karena sabar merupakan upaya untuk mengajak diri sendiri untuk menjalankan kewajiban dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Sabar secara bahasa yaitu al-habsu atau menahan diri. Contohnya nih, di bulan Ramadan kali ini, orang yang sedang berpuasa dilarang yang namanya mengonsumsi makanan, minuman, dan juga diwajibkan untuk menahan diri agar pahala tidak hilang. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan dari 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah musibah yang pahit. Itulah 3 sabar yang biasa dipaparkan oleh para ulama. Sahabat kunci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar mungkin adalah pekerjaan yang sulit yang ada di dunia. Memang ada beberapa orang yang bisa mengendalikan emosinya, akan tetapi kita kadang lupa untuk bisa menahan emosi kita sendiri. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menahan emosi dan selalu sabar? Caranya adalah memperbanyak istighfar, zikir, dan senantiasa memperbanyak nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah sebanyak-banyaknya. Sahabat kunci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sabar adalah pekerjaan yang sulit yang ada di dunia ini, akan tetapi sabar adalah pekerjaan yang mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan di Mahfuzat juga disebutkan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Sahabat kunci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar juga termasuk ke dalam rukun iman yang terakhir, yaitu qada dan qadar. Jadi kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk bersabar akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tentukan, meskipun itu pahit sekalipun. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, sahabat kunci yang saya cintai, emang ketika kalian dihadapkan dengan banyaknya masalah, musibah, jangan lupa untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Dan kuncinya adalah satu, sabar dari segala ujian, karena sabar adalah kunci dari kebahagiaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.